Bismillahirrahmanirrahim. Jadi enak ya, jadi kalau suwun lah, pokoknya kebaikan sahabat itu semuanya baik, tapi tidak saling meruntuhkan. Kamu bisa ngikuti pendapat Abu Dzar tanpa mengesampingkan mazhabnya Sayyidina Utsman. Begitu juga kamu bisa saja ingin kaya kayak Sayyidina Utsman tanpa mengesampingkan pendapat Abu Dzar. Ya sudah biasa saja. Semua kebaikan dan kebaikan variasinya banyak. Ini kanjeng Nabi itu luar biasa. Kalau menghentikan kebaikan itu minimal dalam satu majlis kata sahabat itu kadang sampai 60 kali. Al iman bidun wasitu nabita. Al iman subuh seperti makanya banyak ulama ngarang syu'abul iman. Beberapa cabang-cabangnya itu Nabi dalam satu majlis kadang ngendikan sampai 60. Misalnya tadi Nabi cerita ada seseorang lewat kemudian ada duri disingkirkan dari jalan. Kemudian Allah mengampuni dia. Orang kayak kiai saiki, misalnya pro istighfar, promosi istighfar, sampai umatnya menjak nangis perkara istighfar, itu kurang baik. Allah kadang ngampuni kita itu tidak dengan jalan istighfar. Banyak cerita Nabi, ada orang melihat anjing, melet-melet, terus dia tadi mengalami kehausan, terus dia bilang ini anjing ini ngalami kayak yang saya alami. Kemudian dia turun ke sumur, membeli asu. Orang itu dalam hadis istighfar apa enggak kan? Dia dimaafkan Allah karena cintanya pada hewan. Iya gak? Ada kita seperti itu. Ada orang rumah yatim. Itu Nabi gak cerita sisi istighfarnya. Ana wa kafilul yatim ini fil jannah. Saya dan yang rumah yatim fil jannah. Nah ini kalau kita hanya ngomong istighfar toh akhirnya umat istighfar tenanan nangis tenan tapi mediti ra karuan. Bukan yang penting. Istighfar ini apa-apa. Anda bisa seperti itu. Maka kalau kamu jadi mursyid, suatu saat kita jadi mursyid, tua, kamu harus ngomong. Nah apa ngajak istighfar ngomongnya jujur. Bonggo istighfar sarang-sarang deh, niki bagian dari kebaikan. Tapi nginjang sing wolowo tetap lomo, sing medit dilereni medite maksudnya. Sehingga orang tahu bahwa istighfar itu tidak segala-galanya. Coba Nabi nak ngedikan gimana coba? Wa'at bi isayyatal hasanata tamqu. Kira bar ngamal lelek ngakoni keapian. Enggak ada di hadis wa'at bi sayyata al istighfar, enggak ada. Di Quran juga gitu, wa yadrauna bil hasanati sayyi'ah, setiap habis elek habis. Misalnya aku baru ngenyek Fauzi elek. Kok langsung gedut, gak lagi ganteng. Tapi nak iso tambah elek perkarane ngenyek juga kemudian. Tapi secepatnya. Paham ya apa? Secepatnya wa'at bi sayyatal hasanata tamhu. Misalnya gue baru ngeritik wong mukmin. Orang mukmin Indonesia itu tidak maju, tidak dinamis, tidak kayak di Singapura. Biasanya narasumber kan. Bangsa kita, gue itu pemalas, tidak kayak orang Singapura. Dari seminar gue gurih. Engkau udah datang Singapura, apa nang Indonesia? Narasumber berono. Nah, anak baru ngomong-ngomong kok dene nanti di rumah ngerasa salah. Wah, saya ini kok mengkritik bangsa sendiri. Itu langsung, ya Allah, semua keburukan saya tadi tak tanggung saya. Dan semua yang saya kritik, saya salahkan. Jadikan itu kafarah mereka. Jadi yang namanya kebaikan itu diantaranya istighfar. Tapi tidak semua dosa bisa kamu hapus dengan istighfar. Kayak misalnya, kayak diutang wong. Terus sabuk sahur tapi astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dari pengiran hubungannya. Aku ramelok berutangi, gue jalui sepuro. Nabi itu kalau ngedikan kebaikan itu sampai 60 item dari 60 item. Wa imatatul adza minator kan al iman gini a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit terus ngendikan gitu. Tasaddaku, sedekah walau firsana satin sana contoh sikil wedhus. Wong Arab ora tau nyebelah pitik. Dadi senajan itu cek sikil wedhus. Dadi ra kena mbok kiasno, nak ngono pitik senajan to ceker yo ora. Sebab kai malah tersinggung dul ngawur. Kias iku yo sing nalar apa? Wong Arab ku nak mayor ra nyembelih wedhus. Mulane sedekah senajan to sikil wedhus. Barang wong kiai Indonesia nak mayoran mau nyembelih pitik. Akhirnya sedekah tagade ceker. Ora ngono dul, Pak. Kiase ora ngono. Kiase ngene sikil wedhus yo ono nilaine. Lah cakar ora ono nilaine. Saya ulang lagi, Nabi itu kalau ngendikan kebaikan, kadang dalam satu majelis itu 60. Sehingga kebaikan benar-benar variasi. Kamu sudah ke walau firsana satin. Kalau kamu masak
Dudoe sing akeh, ben iso diterotong-tonggo. Terus ngendikan gitu. Kalau nggak bisa semua, bitol koti wajib. Sementing wajah kamu ceria, nak ketemu tong. Jadi, terus di kalimatin thayyibah dengan kalimat tutur sapa yang baik. Dan itu yang nyuwun sewu menyebut istighfar itu hanya di antara. Sekarang banyak kiai yang hanya gerakannya ngajak istighfar. Bagaimana bisa? Misalnya ke istighfar terus mbokmu ra duwe dhuwit mbok barno. Wis ngerti sirahe ngeluh ra butuh kok obat. Astagfirullah, astagfirullah. Cok aku sirah kulo astagfirullah. Nah itu resiko tasawuf tanpa fikih. Makanya kacau, tatanan menjadi. Tapi yang benar kan enggak. Ibumu tutuk obat, periksa no. Kemudian bersamaan dengan itu kita masih istighfar karena kita tidak pernah sempurna iso ngelakoni hak-haknya ibu. Kalau tak dalam kulon namun kali, tak dalam ibu 5. Padahal saya punya tamu banyak orang aku kiai. Ibu kulon wis sepuh karena tadi nggak boleh seorang anak punya candalem lebih banyak dibanding ibu karena ibu itu harus spesial. Saya berkali-kali ngomong ke saya, pokoknya nak ibu tindak rasa pamit. Supaya spesial, seorang tua itu, nak dulurku butuh pamit. Bukan karena saya ingin mendedak, supaya beda. Bahwa kelasnya ibu itu beda dengan dulur. Tapi nak ibu rasa pamit, kan kunci di bawah supir. Oh, nanti isen tenan. Isen itu gara-gara ngajak kiai, isen tenan. Kita ajak lu ngomong asem. Pikiran gue lagi nganggu mobil, nggak ada acara. Coba barang ke rumah, mobil kurang. Tapi kalau ya kaidahnya gitu ya sudah. Yang berdua ibu. Jadi saya punya sekian aturan. Misalnya ini tahadus bin, saya punya sekian uang. Bilang saya dalam ini khusus ibu, nggak usah pamit. Ini ada sekian fasilitas uang kalau untuk ibu nggak usah pamit. Ini mobil kalau untuk ibu nggak usah pamit. Padahal ibu nggak ada ngomong tindak ning sawah, jadi ngomong sepuh. Nanti kadang gelap sawah, nggak mobil. Ya cadalku tak bisa gitu. Misalnya cadalku kok ibu lagi seneng perkara ini, adalah yang diminta bantu cadalku. Padahal saya tugas di saya, tetap akan ngalahkan. Kalau ibu menghendaki kamu, meskipun kamu tugas di saya, menangkan ibu. Guling-gilingan kalau kita ini hormat. Itu fikih. Jadi kita mengimplementasikan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Maknanya paling gampang adalah keinginan kita runtuhkan semuanya demi keinginan ibu. Setidaknya ada aplikasinya. Kalau bahasa komputer itu ada aplikasinya. Mau maca hadis iku tapi jebule. Ya mobil sendiri, juga ibu. Piye kok? Pengajian. Ke pengajian itu boleh duwe, nak ngurmati ibu itu malah karuan swarga anak-anak. Kecuali pengajian ikhlas, karena ikhlas orang ngamuk tiga ibu. Kowe tanom misalnya pengajian mobil tiga ibu ubah lah kena ujek nom. Isen aku kiai, isen mana nara toat. Wana anak. Marah ini watak niku marah ini. Maka fakta itu penting karena itu yang bisa bikin standar, apa? Bisa bikin standar. Oke jelas aturan mainnya bahwa kita jauh di bawah ibu. Sehingga wujudkan dalam aturan hidup itu tadi misalnya khusus ibu nggak usah pamit. Kalau candalem diceluk ibumu menangkan mengalahkan diri saya. Sehingga Allah berso kalau orang ini luar biasa. Benar-benar al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Aku berkali-kali nyeluk candalem misalnya ada tamu gitu. Butuh mbak-mbak untuk kopi gitu. Buat nonton tidak ibu ya sudah selesai sudah. Jadi jelas aturannya. Jadi orang istighfar toh. Ya jelas ya aturannya pengiran seperti wa yasra'una bil hasanatis sayyi'ah. Setiap kesalahan kita tutuli, kita hapus dengan kebaikan. Kesalahannya wong utang ya. Nyaur. Apa istighfar? Kesalahannya wong kodok subuh, istighfar apa langsung kodok subuh? Mana ana kodok subuh ya kodok subuh bareng ra usah kodok. Astagfirullahaladzim. Ruwe potong ra iso ngaji ruwe potong. Dibantah wong khusuk, angel. Maksudnya sawangane iku otoritasnya tinggi dia, ngene uraan kono apa. Nek rapati ngalim rasa khusuk, mari didel wong nemen-nemen. Akhirnya malah repot agama iki malah repot. Biasa wae, dadi nek pas salah iku wong ya rapati ngandel ngono. Jadi gede kali. Apa salah ben wong rapati ngandel. Mbak mata kula bener salah pakai aku anut ulama-ulama di sini. Pokoke mantafaqoha walam yatasawwaf iku tafassaqo. Siapa yang berfikih tidak bertasawuf itu berstatus fasik. Fasik itu masih mendingan. Tapi tasawuf saja tidak fikih tahzan maka menjadi kafir zindik.
Karena pasti punya keputusan khilafal Quran wa sunnah. Dia sering punya keputusan yang jauh berbeda dari Quran dan sunnah. Karena ada ilmu. Apa tidak ada? Tidak ada. Wong kula bolak-balik krungu, ana wong wis puluhan tahun ra salat, bareng tobat kepengin salat. Sowan wong model ngono-ngono iku wis penting istighfar sing akeh. Bar saiki. Bareng sowan aku yo tetep wis ngene ae, pokoke tiap salat ping pindho to yo. Anggap bae sing sitok iku nggo ngodoki masa lalu. Nah, dereng 10 tahun Gus. Lah nek pengen cepet 10 tahun tiap salat kowe ping 10. Lah kok terus ra sido tobat mergo kesel lagi mending ngono. Lura pakai kan aturan mainnya jelas karena dia ada sholat 10 tahun ya sudah setiap sholat gue double anggap baik sing sitok sholat hari ini sing sitok sholat masa lalu paham ya lah nak kok 10 tahun ya tak tahu naik 10 tahun ya berarti wis bar lah nak gue pengen cepat bayar kreditnya ya, tiap bersolat jadi 10 jadi ngambil kredit mobil sing langsung 10 juta akan cepat selesai apa paket sing 1 juta tapi 4 tahun misalnya kan. Jadi kalau fikih jelas aturannya apa? Gus kula nu ora salat. Kula nate sowane wong fasik tapi tahu santri terus fasik. Kok salat 3 tahun. Super. Wah, nuwang kula tobat Gus. Wis salat nek ora salat pirang tahun? 7 tahun iki eling jelas. Ya ora takon istighfar ya setiap salat udah. Nah, tapi yo mau. Istighfar engko bahas engko. Penting wajib sih. Napa? Ono sing gitu. Lara kau beristighfar. Malah iki kiai rapal donga salat temen. Lah kok iso? Lah anggere julus binas saja ta namne Rabbil firli warhamni. Lah masamu iku gak istighfar. Wong salat. Kadang kiai kok ora pokok istighfar. Lah nek pas lungguh binas saja ta muni piye? Apalam salat iki? Rabbil firli. Lah iku mbok anggap donga apa? Donga sugihan. Ya agar julus binas saja ta otomatis muni piye? Lha iku donga istighfar atau donga sugihan? Mulane ngaji ya fikih itu perkuat supaya aturan dalam Islam itu jelas. Dan nanti setelah itu baru ngomong tasawuf. Jadi misalnya zakat, ya sudah uang zakat itu sekian. Setelah 1 nisab wajib zakat dan kewajibannya tiap tahun. Ya sudah seperti itu. Diberikan siapa? Ke mustahik. Mustahik sebenarnya ada 8. Sudah jelas detik. Lalu orang 8 ini kalau nggak ada ya diberikan yang ada. Kan dulu partai itu 8. Lama-lama kan tinggal 2 misalnya. Ya kubu sana dan sini kan. Neng Indonesia kan paling karek mufukara ambek masakin. Karena kalau amil di Indonesia rata-rata kan dikelola diurus negara. Apalagi yang Basnas itu kan digaji negara. Tapi kalau di masjid-masjid ada amil, tapi kan sukarelawan. Kalau misalnya amil zakat, yang memiliki amil zakat untuk gak umumnya rantul. Rata-rata kan nom-nom anak kiai ini anak kaji-kaji kan bisa gaya-gaya kan serabut untuk beras. Bukai malah tersinggung, kok beras semua. Lewat juga bareng jadi amil zakat kita bukai beras. Manuk tapi bukai beras yang mana? Kalau lah ya setuju ya amil masjid kiai karena apa ya anak-anak muda itu kan bocah yang enggak banyak kepentingan, ben kulino ikhlas lucu. Cara ulo ben kulino ikhlas, ben ngono terus. Nah, ana sing suka ngekeki kopi atau rokokan ben bunga-bunga terus pokoke sementing. Sok janom kok ijen nom kok mikir apa? Beras perkara ne rasa awake apa? Amil. Iku apa-apaanan. Wong ora dididik ikhlas. Cara kula nu ra. Dadi sik amil zaman Nabi bayangane ra ngono do konto. Kanjeng Nabi ku ngutus Sayyidina Ali ning Yaman. Nggo ngurus zakat. Kuwi iso bayang nang Madinah Yaman. Wis ngono jek numpak unta. Mulane dhisik ambil iku untuk jatah. Ku yo kangelan tenan apa? Tapi kok terus muni. Terus kowe sudah tiho, cara Gus ambil saya kira untuk goblok awas ya ndak mrene ngono. Ora ngono maksudnya iku yo kira-kira dhewe. Dadi dhisik gambarane ambil iku. Nabi ngutus Nabi ning Sayyidina Ali temudi. Yaman. Terus ngendikan dong jupuk zakate wong Yaman. Engko carane ngelola ngene tuh khodumin agniyaihim faturatu ala fuqaraihim yo zakat dijupuk saka wong sugih dikene wong fakir. Jadi dengan jarak seperti itu, kangelan seperti itu ya pantesin untuk ambil. Pantesin tuh. Iku aku gak yakin nak Sayyidina Ali untuk mergo Bani Hasyim. Tapi jelas iku ya sembah lah. Pokoke sementing wis bayang ngono. Mamane ku
Umpama amil itu bayangno sing ana kangelan ya napa? Yang setahun pisan mau ngumpul ning masjid terus diterone rondo-rondo, iku ana sepeda motor. Mbek kanca-kancane guyon ora aku ya ngopi, guyon-guyon terus. Sopo rondo sing kurang iki. Ya sing ngono bariku wis ngono apa? Terus gue beras 2 kilo mulai iku. Apalagi anak-anak muda biasanya kan lebih ikhlas kan enggak berarti banyak apa? Kepentingan, ada banyak mikirnya sudah lah harus. Jadi kecuali kangelan. Nah iso aja, soalnya nah iso. Di Indonesia gimana? Kalau ambilnya benar-benar kayak kemarin saya punya teman pengurus zakat di Riau. Nah itu kalau setuju untuk tak takoi zakat di mana? Dia itu ikut lembaga zakat. Itu dari Kepulauan Riau yang kota itu dikirimkan ke pulau-pulau Riau kecil yang dalam layaran itu sampai 1 jam 2 jam. Ya kayak di Karimun Jawa itu kan misalnya ada pulau-pulau kecil yang tertinggal. Jadi zakat ditororono. Ya itu kalau seperti itu kangelan gitu ada nantang marah bahaya, ya itu cara pulau ya untuk bagian. Mereka ya ono repot, ya ono apa? Dan dia memang nggak punya pekerjaan, dia pekerjaannya hanya sebagai pegawai amil zakat. Jadi pokoknya dikira-kira sendiri, dikira-kira sendiri. Nah, syukur-syukur sekarang banyak orang yang suka kemudian mengabdikan diri jadi relawan zakat malah bagus, dia tidak kepikiran. Ya sudah, pokoknya sementing kalau seperti itu tuh nggak ada ukurannya istafsi kolbas, tanyakan hatimu, itu pantas nombor.